Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Naila Valina Marfi dengan NIM 253700025. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, adapun artikel saya yaitu berjudul Pendidikan IPS sebagai ruang untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan nilai-nilai manusia di kalangan siswa. Nah, adapun di dalam artikel saya latar belakangnya, pendidikan merupakan landasan yang penting di dalam mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas tinggi yang sungguh-sungguh itu tidak boleh terbatas pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga harus menumbuhkan kesadaran kritis, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan siswa. Mata pelajaran IPS itu memiliki peran penting di dalam mencapai tujuan tersebut. IPS tidak hanya menyampaikan fakta tentang fenomena sosial, politik, budaya, dan ekonomi, namun juga memberikan ruang bagi siswa agar dapat berpikir kritis, memahami sifat hidup bersama, dan mengembangkan kemampuan refleksi mereka. Nah, jadi adapun pertanyaan mendasar mengenai artikel ini adalah bagaimana pendidikan IPS dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan nilai-nilai kemanusiaan pada siswa guna untuk mendukung tercapainya pendidikan berkualitas. Nah, adapun tujuan penulisan di dalam artikel ini adalah bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji bagaimana pendidikan IPS itu dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran kritis dan nilai-nilai kemanusiaan yang pada akhirnya menjadi dasar bagi pendidikan berkualitas tinggi yang sesungguhnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif untuk memperkuat karakter siswa sehingga mereka dapat berpikir secara kritis, merasakan empati, dan mengambil tanggung jawab di dalam interaksi sosial sehari-hari mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan di dalam artikel. Nah, hasil penelitian itu pertama ada pembelajaran IPS berperan penting di dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana penelitian dari Rahmawati dan Lestari tahun 2021 menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang berbasis sosial itu bisa berhasil meningkatkan kemampuan siswa untuk mengenali masalah, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan yang masuk akal. Hasil yang kedua, pembelajaran IPS itu berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai kemanusiaan. Adapun Banks tahun 2015 mengatakan bahwa pendidikan IPS itu harus membimbing siswa untuk memahami sudut pandang orang lain dan membangun sikap positif di tengah masyarakat yang beragam. Hasil yang ketiga, guru menghadapi tantangan pedagogis dan struktural di dalam menerapkan pembelajaran IPS yang menekankan nilai dan kesadaran kritis. Data dari penelitian sebelumnya itu menunjukkan hambatan yang sering muncul, seperti masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah dan hafalan yang tidak hanya mendukung proses belajar kritis. Menurut Nugroho dan Sari 2022, nah ini terjadi karena kurangnya pelatihan pedagogis, inovasi metode yang terbatas, ditambah lagi dengan kurikulum yang terlalu berat. Hasil yang keempat, pembelajaran IPS itu menekankan nilai kemanusiaan dan kesadaran kritis yang relevan dengan upaya pencapaian pendidikan berkualitas, di mana laporan OECD pada tahun 2020 menegaskan bahwa standar pendidikan masa kini tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik semata, melainkan juga harus melibatkan aspek sosial, etika, dan pembentukan karakter. Kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, peran IPS di dalam mengembangkan kesadaran kritis. IPS membantu siswa memahami realitas sosial dan mendorong mereka berpikir analitis, di mana Freire menegaskan bahwa kesadaran kritis tumbuh melalui dialog dan pembaca realitas. Yang kedua, IPS sebagai pembentuk nilai kemanusiaan. IPS berperan dalam menumbuhkan nilai seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab, di mana menurut Hilaire, nilai hanya terbentuk melalui pengalaman belajar yang reflektif. Ketiga, tantangan implementasi pembelajaran IPS. Bahwasanya implementasi IPS itu masih menghadapi hambatan di Indonesia karena sering didominasi pendekatan ceramah sehingga kurang memberi ruang dan dialog dalam bereksplorasi. Yang terakhir, yang keempat, integrasi kesadaran kritis dan nilai kemanusiaan, di mana siswa yang kritis tanpa empati dapat kehilangan perspektif moral, dan sementara empati tanpa analitis membuat siswa kurang mampu memahami kompleksitas masalah sosial.
Nah, dari artikel yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan telaah literatur yang dilakukan dalam artikel ini, terlihat bahwa pembelajaran IPS memainkan peran penting di dalam membentuk generasi muda yang tidak sekadar pandai di bidang akademik, melainkan juga mampu berpikir kritis, merefleksikan diri, dan peka terhadap isu sosial. Nah, adapun aspek utamanya adalah bagaimana IPS berhasil membangun kemampuan berpikir kritis pada siswa, misalnya melalui kegiatan menganalisis fenomena sosial, berdiskusi, atau merefleksikan kondisi masyarakat sehari-hari. Selain itu, mata pelajaran ini juga berperan sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Adapun saran di dalam artikel saya, yang pertama itu ada para guru sebaiknya mengadopsi pendekatan pembelajaran yang aktif dan relevan dengan konteks, seperti pembelajaran berbasis masalah, proyek diskusi kasus sosial, serta refleksi nilai, sehingga siswa bisa dilatih untuk berpikir kritis sekaligus menyerap nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, sekolah harus mendukung pengembangan IPS dengan menyediakan bahan ajar yang kontekstual, misalnya artikel, data sosial, atau studi kasus, serta menciptakan ruang untuk dialog dan lingkungan belajar yang demokratis. Yang ketiga, pemerintah dan pihak terkait di dalam kebijakan pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi guru IPS agar mereka terampil merancang serta melaksanakan pembelajaran yang menekankan pembentukan karakter dan kesadaran. Dan yang terakhir, kurikulum nasional seharusnya tidak hanya fokus kepada aspek kognitif, melainkan juga mengintegrasikan pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan nilai kemanusiaan, supaya pendidikan menjadi lebih menyeluruh dan sesuai dengan tantangan dunia nyata. Baiklah, sekian video presentasi artikel dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari segi penyampaian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.